Hai semuanya, kembali lagi di channel pembelajaran matematika bersama Bu Rosma. Nah, pada video pembelajaran kali ini, materi yang akan dibahas yaitu tentang permutasi dan kombinasi. Namun, sebelum masuk ke materi permutasi dan kombinasi, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang notasi faktorial. Apa itu faktorial? Faktorial adalah hasil kali bilangan asli berurutan dari 1 sampai dengan n yang dilambangkan dengan n faktorial. Jadi simbol faktorial itu adalah tanda seru. Berarti ini menyatakan adalah perkalian bilangan n secara berurutan. Bagaimana bentuk perkalian dari n faktorial? Jadi n faktorial itu sama dengan n dikalikan dengan n-1 kali n-2 kali n-3 atau n kurangi 3 kali dan seterusnya sampai kali 3 kali 2 kali 1. Jadi dari n ini bilangannya terus berkurang 1. N dikurangi 1, kemudian N dikurangi 1, dikurangi 1 lagi menjadi N dikurangi 2, dan seterusnya sampai perkalian 3. Ketemu perkalian bilangan 3 kali 2 kali 1. Sebagai contoh, misalkan 6 faktorial. Nah, N-nya di sini 6. 6 kali N dikurangi 1, berarti 6 kurang 1 itu adalah 5. Kali N kurang 2, berarti 6 kurang 2, 4. Kali, setelah kurang 2, kurang 3. 6 kurang 3, itu adalah 3. Kemudian kali 2 kali 1. Berarti di 6, kemudian 6 kurang 1, 6 kurang 2, 6 kurang 3, 6 kurang 4, dan 6 kurang 5. Berapa hasilnya? Kita kalikan. 6 kali 5, 30. 30 dikalikan 4, itu hasilnya adalah 120. Kemudian 120 dikalikan 3, itu hasilnya 360. 360 dikalikan 2, itu hasilnya adalah 720. 720 dikalikan 1, hasilnya adalah 720. Jadi 6 faktorial itu nilainya sama dengan 720. Contoh yang lain misalkan yang lebih kecil bilangannya, misalkan 3 faktorial. 3 faktorial itu sama dengan perkalian 3 kali 3 kurang 1, 2. Kemudian 3 kurang 2, 1. Hasil perkalian dari 3, 2, dan 1 itu sama dengan 6. Nah, itulah contoh perkalian bilangan faktorial. Selanjutnya, tadi kita udah menemukan 6 faktorial, hasilnya adalah 720. 3 faktorial, hasilnya adalah 6. Kemudian 1 faktorial. 1 faktorial itu berarti 1, ya kan? Hanya 1 aja, nggak bisa dikurangi lagi. Jadi nilai dari 1 faktorial itu sama dengan 1. Selanjutnya, 0 faktorial berapa? Nilai dari 0 faktorial. Nah, untuk menemukan nilai dari 0 faktorial, kita gunakan perkalian dari n faktorial dan n dikurangi 1 faktorial. Bagaimana cara menentukan 0 faktorial dari n faktorial dan n dikurangi 1 faktorial? Kita lihat di sini. Perhatikan bentuk n faktorial dan n dikurangi 1 faktorial. Nah, n dikurangi 1 faktorial itu sama dengan n dikurangi 1 dikalikan dengan n dikurangi 2, dikalikan dengan n dikurangi 3, dikalikan sampai dengan dikalikan 3, dikalikan 2, dikalikan 1. Nah, bentuk ini ada di bentuk n faktorial, ya kan? Di semua. Itu adalah sampai akhir ya, sampai satunya ini adalah bentuk lain dari n dikurangi 1 faktorial. Jadi bisa kita tuliskan bahwa n faktorial itu sama dengan n dikalikan dengan n dikurangi 1 faktorial.
Kemudian kita bagi kedua ruas dengan n dikurangi 1 faktorial. Sehingga di ruas kanan yang tersisa nanti hanyalah n saja. Ini kita sederhanakan. Maka kita peroleh n faktorial dibagikan dengan n dikurangi 1 faktorial itu sama dengan n. Nah, yang kita cari sekarang itu kan adalah 0 faktorial. Faktorialnya ada di sini. N dikurangi 1 yang hasilnya 0. Berarti n yang harus kita ambil adalah 1. Jadi kita pilih n sama dengan 1. Maka 1 faktorial dibagi 1 dikurangi 1 faktorial itu sama dengan n-nya 1. 1 faktorial dibagi 1 kurang 1 itu adalah 0 faktorial. Sama dengan 1. Kita tukar tempatnya, posisinya. 0 faktorial dan 1. Jadi 1 faktorial dibagi atau sama-sama dibagi 1, kemudian dikali 0 faktorial, atau ini kan bisa kita tukar posisinya. Jadi 0 faktorialnya ke ruas kanan, 1-nya ke ruas kiri. Sama dengan 0 faktorial. 1 faktorial kita tahu nilainya sama dengan 1. Kemudian dibagi 1 sama dengan 0 faktorial. 1 dibagi 1 hasilnya adalah 1. Sehingga 0 faktorial itu nilainya sama dengan 1. Jadi harus diingat. 1 faktorial hasilnya 1. 0 faktorial hasilnya juga 1. Lanjut ke pembahasan tentang permutasi. Apa itu permutasi? Permutasi tidak lain adalah susunan unsur-unsur yang berbeda dalam urutan tertentu. Di mana pada permutasi urutan itu sangat diperhatikan sehingga AB itu tidak akan sama dengan BA. Maksud AB tidak sama dengan BA itu misalkan ini. Ada 3 orang anak, misalkan dipilih menjadi ketua, sekretaris, sama bendahara. Misalkan yang pemilihan pertama yang terpilih sebagai ketua itu adalah Wahyu. Sekretarisnya Cynthia, bendaharanya Eka. Kemudian di pemilihan berikutnya ternyata si Eka menjadi ketua kelas, si Wahyu menjadi sekretaris, dan Cynthia menjadi bendahara. Nah, posisinya Wahyu di sini tidak akan sama dengan Wahyu yang ada di sekretaris. Wahyu di ketua dan Wahyu di sekretaris itu berbeda. Cynthia di sekretaris dan Cynthia di bendahara itu berbeda. Walaupun orangnya ini si Wahyu, Cynthia, dan Eka saja, tetapi karena kedudukan yang dia tempati itu berbeda, maka ini dianggap sebagai 2 hal yang berbeda. Makanya tidak sama dia. Itu maksudnya kata memperhatikan urutan. Jadi permutasi itu ciri-cirinya itu ada peringkat atau urutan. Kalau soal menentukan peringkat yang ada peringkatnya, itu pasti soal tentang permutasi. Permutasi itu ada 3. Yang pertama, permutasi R unsur dari N unsur yang tersedia. Rumusnya itu adalah permutasi NR. Itu N faktorial dibagi dengan N dikurangi R faktorial. Dengan syarat R-nya itu harus kurang dari atau sama dengan N. Kemudian yang kedua adalah permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Artinya dari N unsur itu terdapat K unsur yang sama dari jenis pertama. Kemudian K2 unsur yang sama dari jenis kedua. Dan KR unsur yang sama dari jenis ke R, ini bukan jenis ke K ya, jenis ke R.
Rumusnya itu apa? Rumusnya adalah banyaknya unsur yang ada, yaitu n unsur, yaitu n faktorial dibagi dengan K1 unsur yang sama, dikalikan dengan K2 unsur yang sama, sampai dengan dikalikan dengan KR unsur yang sama. Dimana syaratnya K1 ditambah K2 sampai dengan ditambahkan KR itu hasil penjumlahannya harus kurang dari atau sama dengan N. Permutasi yang terakhir itu ada namanya permutasi siklis. Itu permutasi yang susunannya itu tertentu, unsur-unsurnya membentuk lingkaran atau kurvanya tertutup. Jadi permutasi siklik itu adalah susunan tertentu yang unsur-unsurnya membentuk lingkaran atau kurvanya tertutup. Nah, permutasi siklik dirumuskan dengan N dikurangi 1 faktorial. Untuk memudahkan memahami bagaimana contoh soal permutasi R unsur dari N unsur, kemudian permutasi dari beberapa unsur yang sama, serta permutasi siklik, perhatikanlah contoh berikut. Nah, yang pertama, suatu perusahaan itu memiliki 20 orang pegawai. Dari jumlah pegawai tersebut akan dipilih 3 orang sebagai staf pengurus, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Banyaknya susunan staf pengurus yang mungkin adalah, nah di sini kan ini ada tingkatan yang dipilih atau jabatan. Jabatannya itu ketua, sekretaris, bendahara. Jadi ini soalnya itu berupa peringkat. Peringkatnya itu ada yang peringkatnya sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara. Maka yang digunakan untuk menyelesaikan itu adalah permutasi. Permutasi apa? Permutasi R unsur dari N unsur yang ada. Jadi dari 20 orang pegawai itu akan dipilih 3 orang saja. Banyaknya susunan pengurus staf atau staf pengurusnya itu adalah 20 faktorial dibagi dengan 20 dikurangi 3 faktorial. 20 dikurangi 3 itu hasilnya adalah 17 faktorial. Jadi kita jabarkan 20 faktorial ini sampai ketemu perkalian 17 faktorial, yaitu 20 kali 19 kali 18 kali 17 faktorial. Karena nanti setelah kali 17, kali 16, kali 15, sampai kali 3, kali 21, itu bentuk lainnya adalah 17 faktorial. Per 17 faktorial. Ini disederhanakan. Kemudian tinggal dikalikan, dihitung berapa hasil perkalian dari 20 kali 19 dikalikan dengan 18. Yap, hasilnya itu adalah 6.840. Jadi ada 6.840 susunan staf pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Next ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu ada berapa banyak bilangan yang dapat dibentuk menggunakan 4 angka yang diambil dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Apabila angka itu tidak boleh berulang dalam setiap bilangan. Nah, ada berapa banyak bilangan yang bisa terbentuk? Sekarang kita hitung. Banyak bilangan mula-mula, N-nya ada berapa? N-nya itu ada 6 bilangan. Kemudian yang diambil apa? Yang diambil berapa angka? Yang diambil itu adalah 4 angka. R-nya adalah 4. Sehingga kita tinggal hitung permutasi 64. Yaitu 6 faktorial dibagi 6 dikurangi 4, itu hasilnya adalah 2 faktorial. Dijabarkan perkalian 6 faktorialnya sampai ketemu perkalian 2 faktorial. 2 faktorial. Kita sederhanakan 2 faktorial yang ada di pembilang dan penyebut. Sekarang untuk mencari hasil permutasi 64, tinggal dikalikan 6 kali 5, 30. 30 kali 4, 120. 120 dikalikan 3, hasilnya adalah 360.
Jadi ada 360 bilangan yang berbeda yang terdiri dari 4 angka yang diambil dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, contoh yang ketiga. Ini merupakan contoh permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Yang pertama itu adalah kalkulus. Dari kata kalkulus, di sini kita lihat ada huruf yang munculnya lebih dari satu kali. Contohnya huruf K, itu munculnya sebanyak 2 kali. Huruf A 1 kali, jadi kita abaikan, kita tinggal cari huruf yang munculnya lebih dari 1 kali. Dan huruf K, huruf apa lagi? Ada huruf L. Berapa munculnya huruf L? Sama, 2. Terakhir, huruf U yang kemunculannya juga 2 kali. Sesuai dengan rumus permutasi dari R unsur yang sama, kita cari dulu jumlah N-nya ini, artinya jumlah hurufnya ini ada berapa. Dari kata kalkulus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 huruf, kemudian dibagi dengan hasil kali huruf-huruf yang sama, yaitu 2 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial. Nah, 8 faktorial itu adalah perkalian 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Per 2 faktorial itu 2 kali 1, hasilnya 2 kali 2, dan terakhir nih kita biarkan 2 faktorial. Bisa harus konsisten pakai operasi perkalian. Nah, 2 faktorial di pembilang dan penyebut kita sederhanakan, kemudian 2 kali 2 hasilnya 4. Ini bisa kita sederhanakan. Dan tinggal kita hitung perkalian 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 3, itu hasilnya adalah 5040. Jadi ada 5040 susunan huruf berbeda dari kata kalkulus. Begitu juga untuk kata pariwisata. Kita hitung ada berapa banyak huruf dari pariwisata. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 huruf dibagi dengan huruf yang sama. Huruf yang sama itu ada A munculnya 3 kali, berarti 3 faktorial. Kali huruf I munculnya 2 kali. Nah, tidak ada lagi huruf yang sama atau huruf yang muncul lebih dari 1 kali. Tinggal kita hitung. Nah, untuk nyari perkalian faktorial yang terakhir itu berapa, kita lihat. Di antara 3 faktorial dan 2 faktorial, kita cari bilangan yang lebih besar. Jadi kita stop penjabaran perkalian 10 faktorial itu sampai ketemu perkalian 3 faktorial. Jadi 10 faktorial itu hanya penjabarannya sampai 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 dan kali 3 faktorial. Per 3 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial hasilnya adalah 2. Kita sederhanakan 3 faktorialnya, kemudian 2-nya kita sederhanakan dengan 4. 4-nya dapat 2. Tinggal dikalikan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 2, itu hasilnya adalah 302.400. Nah, jadi itulah banyaknya susunan huruf berbeda dari kata pariwisata. Terakhir, untuk kata corona. Ini adalah virus yang sedang mewabah di negara kita, itu virus corona. Kita hitung berapa banyak susunan huruf berbeda yang dapat dibentuk dari kata corona. Nah, corona itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 huruf. Dengan yang sama itu adalah huruf O-nya saja. Yang kemunculannya adalah 2 kali, berarti 6 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. Berapa hasil 6 faktorial dibagi dengan 2 faktorial? Itu 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Ini kita sederhanakan 2 faktorialnya.
Kita kalikan 6 kali 5 kali 4 kali 3, itu tadi hasilnya sudah pernah kita hitung, yaitu 360. Jadi ada 360 susunan huruf berbeda dari kata corona. Terakhir, yaitu contoh dari permutasi siklik. Untuk mudah mengingatkan permutasi siklik, tadi itu kan udah di definisi itu dikatakan bahwa susunan yang melingkar atau kurvanya tertutup, ya kan? Kurvanya tertutup dan melingkar. Nah, di sini kan sudah jelas terlihat bahwa ada 5 orang dalam suatu pesta, dia akan duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Kalau mengelilingi pasti bentuknya mengelilingi meja bundar, berarti mejanya bundar, berarti dia bentuknya lingkaran. Berapa banyak cara 5 orang tuh duduk mengelilingi meja bundarnya? Ya, caranya tinggal 5 dikurangi 1 faktorial. Itu sama dengan 4 faktorial. Berapa nilai 4 faktorial? Dijabarkan 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3, 12, 12 kali 2, 24, 24 kali 1, hasilnya 24. Jadi ada 24 cara 5 orang itu duduk mengelilingi meja bundar. Nah, itu beberapa contoh soal mengenai permutasi. Selanjutnya, yaitu tentang kombinasi. Kombinasi itu adalah susunan unsur-unsur yang tidak memperhatikan urutan, sehingga pada kombinasi itu berlaku AB sama dengan BA. Jadi tadi contohnya ada 3 orang kan, Wahyu, Cynthia, dan Eka. Itu yang pertama. Kemudian susunan yang kedua itu ada misalkan Cynthia, Eka, Wahyu. Nah, susunan kedua-duanya ini dianggap sebagai satu susunan yang sama, dianggap sebagai satu unsur. Kenapa dianggap sebagai satu unsur? Karena orang-orangnya ya itu-itu aja, ya bertiga ini aja, nggak ada orang lain lagi. Kecuali ada satu nama lagi, baru itu unsurnya berbeda. Jelas kan berbedanya karena orangnya nambah lagi satu. Jadi kalau berbeda urutannya saja, tetapi orangnya tetap itu saja, dikombinasi itu dianggap sebagai satu unsur, bukan 2 unsur. Kalau di permutasi itu dianggap sebagai 2 unsur ya. Kalau di permutasi ini dianggap sebagai satu unsur. Itu maksud tidak memperhatikan urutan. Bagaimana rumus kombinasi? Kombinasi R unsur dari N unsur yang tersedia itu adalah N faktorial dibagi dengan R faktorial dikali N dikurangi R faktorial. Nah, kalau tadi di permutasi NR itu rumusnya kan N faktorial dibagi dengan N dikurangi R faktorial. Kalau kita kaitkan rumus kombinasi R unsur dari N unsur dengan permutasi R unsur dari N unsur, kita bisa lihat bahwa permutasi NR itu sama dengan ini N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial itu kan sama dengan permutasi NR. Berarti permutasi NR dibagi dengan R faktorial. Atau 1 per R faktorial dikalikan dengan permutasi NR. Jika dikaitkan dengan konsep permutasi. Jadi kombinasi itu sama dengan permutasi R unsur dari N unsur dibagi dengan R faktorial. Syaratnya sama, R-nya itu harus kurang dari atau sama dengan N. Untuk contoh soal kombinasi, yang pertama, ada 7 orang dalam suatu ruangan yang belum saling mengenal. Ini dia belum kenal satu sama lain. Apabila mereka ingin saling berkenalan dengan berjabat tangan sekali dengan setiap orang, maka banyaknya jabat tangan yang mungkin terjadi adalah. Nah, sekarang N-nya itu ada 7. Banyak orangnya ada 7. Sekarang dia ingin berkenalan dan berjabat tangan. Maka untuk berkenalan kan harus ada minimal 2 orang kan agar bisa berjabat tangan. Maka R-nya itu adalah 2. Dia berjabat tangannya hanya sekali.
Maka banyaknya jabat tangan yang mungkin terjadi itu bisa dihitung dengan mencari hasil dari kombinasi 72. Itu 7 faktorial dibagi 2 faktorial dikalikan dengan 7 dikurangi 2 faktorial. Itu sama dengan 7 faktorial dibagi 2 faktorial dikalikan dengan 5 faktorial. Kita jabarkan 7 faktorialnya sampai ketemu perkalian 5 faktorial. Dibagi 2 kali 5 faktorial. Kita sederhanakan 5 faktorialnya, kemudian 6-nya dengan 2. 2-nya dapat 1, 6-nya dapat 3. 7 kali 3 itu hasilnya 21. Artinya banyak jabat tangan yang mungkin terjadi itu adalah 21 kali jabat tangan. Next ke contoh yang kedua. Nah, di contoh yang kedua ini dikatakan bahwa dalam suatu perkumpulan akan dipilih perwakilan yang terdiri dari 6 orang. Jadi R-nya ada 6. Ini R. Kemudian calon yang tersedia itu adalah 5 pria dan 4 wanita. Banyaknya susunan yang dapat dibentuk jika sekurang-kurangnya terpilih 3 pria. Berarti sekurang-kurangnya harus ada 3 pria. Berarti boleh lebih dari 3 pria yang dipilih. Maka kemungkinan yang pertama, itu yang terpilih 3 pria. Dan ingat, yang dipilih tuh R-nya ada 6. Jadi biar jadi 6, sisanya dipilih adalah 3 wanita. Di kombinasi pria yang tersedia 5, yang dipilih 3. Dan sesuai dengan materi sebelumnya tentang aturan penjumlahan dan perkalian, kalau kata penghubungnya adalah dan, maka operasinya adalah perkalian. Dikalikan dengan, kalinya saya pakai notasi kombinasi 35 dikalikan dengan kombinasi dari 4 wanita dipilih 3 wanita. Ini hasilnya adalah 5 faktorial kombinasi 5 3-nya. 3 faktorial dikali 2 faktorial. Kemudian dikalikan dengan 4 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 4 kurang 3 itu adalah 1 faktorial. 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial itu adalah 2. Ini sederhanakan. Di 2, 5 kali 2, 10. Kemudian dikalikan dengan 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 1. Ini disederhanakan. Hasilnya adalah 4. 5 kali 2 kali 4, itu hasilnya adalah 40. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan kedua, kan minimal ada 3 pria, berarti prianya lebih dari 3 juga boleh. Di 4 pria dan 2 wanita. Di kombinasi yang dihitung adalah kombinasi dari 5 pria dipilih 4, kemudian dikalikan kombinasi dari 4 wanita dipilih 2. 5 faktorial per 4 faktorial kali 1 faktorial, Kemudian dikalikan dengan 4 faktorial dibagi 2 faktorial kali 2 faktorial. Ini hasilnya adalah 5 dikalikan dengan hasil dari 4 faktorial dibagi 2 faktorial per 2 faktorial itu adalah 6. 6 kali 5 itu hasilnya 30. Nah, kemungkinan yang terakhir itu adalah 5 pria dan 1 wanita. Ingat jumlahnya itu harus 6 orang yang dipilih. Ini 3 tambah 3 kan 6. 4 tambah 2 kan 6 juga. 5 tambah 1 juga 6. Berarti ini kombinasi 5-5. Dari 5 pria yang ada dipilih ke 5-5-nya. Dikalikan dengan kombinasi 4-1. Dari 4 wanita dipilih 1. Hasil perkalian kombinasi 5-5 dengan kombinasi 4-1 itu adalah 4. Nah, untuk menentukan banyaknya susunan yang dapat dibentuk jika sekurang-kurangnya terdapat 3 pria itu tinggal
dijumlahkan semuanya. Jadi endingnya itu jumlahkan hasil ketiga kemungkinannya itu, yaitu 40 tambah 30 tambah 4. Yang hasilnya adalah 74. Jadi ada 74 susunan yang dapat dibentuk dari 5 pria dan 4 wanita, di mana dipilih 6 orang sebagai perwakilannya. Jadi, itulah penjelasan dari contoh permutasi dan kombinasi. Nah, untuk video pembelajaran kali ini cukup sekian, dan semoga video yang saya berikan ini bisa membantu kalian dalam memahami materi permutasi dan kombinasi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.